Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semua dalam keadaan sehat ya, insya Allah. Nah, hari ini kita akan belajar tematik. Tema 3 yaitu tentang kegiatanku. Subtema pertama, kegiatan pada pagi hari, pembelajaran pertama. Nah, hari ini di tema 3 ini, di pembelajaran pertama ini, kita akan belajar tentang bahasa Indonesia yang pertama. Nah, coba dilihat dan diamati gambar di bawah ini. Keadaan pada pagi hari, ada apa saja ya? Yang pertama, ada ayam berkokok. Nah, anak-anak mungkin setiap pagi mendengar ayam berkokok. Terus kemudian, keadaan selanjutnya, ada matahari terbit. Nah, jadi ketika matahari terbit menandakan ketika itu sudah pagi. Terus kemudian yang ketiga, yaitu ada udara sejuk. Jadi ketika anak-anak membuka jendela atau membuka kamarnya atau pintu rumahnya, nah ketika angin masuk itu terasa sejuk. Nah itu keadaan pada pagi hari. Masih banyak lagi keadaan pada pagi hari. Misalnya ketika ayah ibu kalian atau kakak kalian memelihara burung, nah terdengar kicauan burung. Itu juga termasuk keadaan pada pagi hari. Terus kemudian kegiatan pagi hari. Nah, anak-anak biasanya melakukan ini. Jadi, ketika bangun pagi hari, anak-anak bangun. Kemudian setelah bangun, anak-anak merapikan tempat tidur, benar sekali. Terus kemudian setelah merapikan tempat tidur, mungkin anak-anak mandi dulu. Atau mungkin kegiatan selanjutnya sarapan dulu baru mandi. Nah, setelah itu, setelah sarapan, setelah mandi, anak-anak berangkat sekolah. Nah, itu tadi kegiatan pada pagi hari. Masih ada lagi kegiatan pada pagi hari. Nah, misalnya ini, bekerja atau melakukan kegiatan dengan keluarga, yaitu membersihkan rumah, membersihkan halaman. Nah, itu juga merupakan kegiatan pada pagi hari. Terus kemudian yang tadi pemirsa sebut, yaitu bekerja. Nah, ini ada seorang petani yang sedang mencangkul atau sedang mengolah sawahnya. Nah, itu dilakukan pada pagi hari ketika udara masih sejuk, belum panas ketika siang hari. Nah, lanjut. Hari ini selanjutnya kita akan belajar tentang PPKN, yaitu mengenal teks Pancasila. Mengenal teks Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara. Nah, karena merupakan dasar negara, kita sebagai warga negara wajib untuk mengamalkan sila dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia wajib untuk mengamalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Fungsinya apa sih Bu ketika kita mengamalkan Pancasila? Nah, apabila kita mengamalkan Pancasila akan terciptanya kerukunan antar sesama. Jadi ketika kita mengamalkan Pancasila, kita tidak lagi bersama dengan teman saling menyindir, saling menyakiti. Nah, atau mungkin menjelek-jelekkan teman. Nah, kalau ketika kita sering menjelekkan atau ketika kita sering nakal dengan teman, itu tidak akan tercipta kerukunan dan kita tidak mengamalkan sila Pancasila. Tapi ketika kita mengamalkan sila Pancasila, maka akan tercipta kerukunan sesama dengan teman, sesama keluarga, sesama saudara, sesama dengan tetangga. Lanjut lagi ya. Terus kemudian teks Pancasila. Nah, Pancasila itu terdiri dari 5 butir. 5 butir muatan dalam Pancasila. Nah, mungkin anak-anak di TK atau mungkin di tempat pendidikan yang lain mendengar tentang Pancasila, sudah mendengar tentang Pancasila. Pancasila ada 5 buah butir. Ya, yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga persatuan Indonesia. Yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut lagi ya, kita akan belajar tentang SBDP, yaitu membedakan panjang pendek bunyi. Nah, dalam lagu atau dalam kita bernyanyi terdapat irama. Irama itu apa? Irama adalah panjang pendek bunyi dalam sebuah lagu. Jadi ketika anak-anak menyanyi, anak-anak mendengar lagu, itu terdapat irama. Irama itu yang menjadi pembeda ketika kita melafalkan atau membunyikan suatu lirik dalam lagu. Nah, dalam irama tersebut ditandai dengan panjang pendek. Nah, tanda pendek di sini ditandai dengan titik. Terus kemudian
Untuk bunyi panjang ditandai dengan tanda seperti tanda kurang. Nah, kita coba lihat ya lirik di samping. Ada lirik bangun tidur. Nah, anak-anak mungkin sudah pernah menyanyikan atau sudah sering menyanyikan. Nah, di sini ada titik-titik dan juga tanda seperti tanda kurung atau seperti tanda minus. Nah, tanda kurang ya. Nah, di sini ada lirik bangun tidur put terus man. Nah, ketika kita membaca atau membunyikan bangun tidur put terus man, itu ketika kita melafalkan cukup dengan kata yang pendek, dengan membunyikan dengan pendek. Berbeda ketika di belakang ada di, mandi. Nah, di-nya di sini kita bunyikan dengan panjang atau sedikit panjang. Bangun tidurku terus mandi. Tidak mungkin ketika kita melafalkan bangun tidurku terus mandi. Kan tidak enak. Nah, ketika kita bernyanyi, nah kita sesuaikan dengan tandanya, kita sesuaikan dengan iramanya. Bangun tidurku terus mandi. Nah, seperti itu. Dan juga di lirik-lirik selanjutnya. Nah, coba kita dengarkan bersama dan juga nyanyikan bersama lagu tentang bangun tidur. Tadi anak-anak kita dengarkan bersama tentang lagu Bangun Tidur. Nah, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Semoga dengan melihat pembelajaran hari ini anak-anak bisa semangat lagi untuk belajar dan juga tidak bosan belajar di rumah. Dari pemirsa cukup sekian. Jangan lupa jaga kesehatan, sering cuci tangan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.